Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Selasa 31 Januari 2023. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Hari ini juga merupakan perayaan wajib Santo Yohanes Bosco, seorang imam dan pemerhati kaum muda. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, seorang janda yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, ketika berjumpa dengan Yesus di dalam hatinya dan juga di dalam seluruh pengertiannya demikian, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus bab 5 ayat 28. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata-kata ini tentu bukan sekedar lontaran, ya, bukan sekedar angan-angan, tetapi sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan iman bahwa kalau wanita yang sakit pendarahan itu menjamah jubah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Dan kita juga menjumpai di kisah-kisah yang lain dalam Injil, seperti misalnya kisah seorang perwira yang hambanya sakit. Perwira itu mengatakan, bersabdalah saja maka hambaku akan sembuh. Jadi di sana kita menjumpai memang banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, yang meyakini akan karya dan juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus dalam rangka penyembuhan. Oleh karena itu, wanita tadi memberanikan diri untuk menjamah jubah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melewatinya. Sampai dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengalami suatu energi yang lain yang keluar dari dirinya. Dan energi itu tentu adalah Roh sendiri, Roh Kudus yang bekerja menyembuhkan wanita yang mempunyai kepercayaan, yang punya keyakinan bahwa dengan menjamah tadi dia akan sembuh. Dan akhirnya memang betul, ya, ketika ditanya oleh Tuhan Yesus siapa yang menjamah jubahnya, maka wanita itu ketakutan, dan akhirnya Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita yang sakit pendarahan itu dengan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus bab 5 ayat 34. Ya. Jadi sana ada sebuah korelasi yang yang timbal balik. Iman kepercayaan yang dimiliki oleh wanita yang sakit pendarahan, ya, menghasilkan suatu rahmat kesembuhan di dalam wanita itu, dan rahmat Allah juga bekerja di dalam diri wanita itu. Jadi ada korelasi keterhubungan antara manusia dengan Allah. Dalam hal ini adalah rahmat kesembuhan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga dengan kita sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa rahmat Allah itu luar biasa. Rahmat Allah itu sungguh bekerja di dalam kehidupan kita asal kita menanggapinya. Ketika kita menanggapi rahmat Tuhan itu, maka rahmat Tuhan itu bekerja luar biasa, melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita rencanakan. Dan rahmat Allah itu sungguh menguasai seluruh kehidupan kita, mengarahkan kita pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang benar. Kalau kita sakit, maka kita akan disembuhkan. Kalau kita berdosa, maka kita akan diampuni. Namun dengan demikian, dalam kenyataan hidup, ya, kita seringkali menjumpai sakit, ya, merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya, timbul rasa malu, rasa takut, stres, dan bahkan orang mengalami keputusasaan ketika mengalami sakit, ketika mengalami penderitaan. Karena mungkin ada macam-macam hal, orang kurang percaya, kurang berserah,
kurang meyakini akan rahmat Allah yang bekerja di dalam dirinya. Oleh karena itu, maka dalam renungan ini kita diajak bagaimana kita memaknai sakit yang kita alami atau sakit yang dialami oleh orang lain akan menimbulkan iman dan harapan bahwa Allah akan selalu menolong, Allah selalu memberikan rahmat-Nya ketika kita memerlukan, ketika kita memohon. Oleh karena itu, sakit bukan saja sakit jasmani, tetapi juga kadang-kadang kita mengalami sakit rohani. Sakit rohani antara lain tadi ketidakpercayaan kita, itu merupakan juga sakit rohani. Maka itu juga perlu disembuhkan, dan yang mampu menyembuhkan itu adalah Allah sendiri yang akan berkarya di dalam diri kita. Roh Kudus akan menyertai kita, memberi kita kekuatan untuk semakin yakin dan percaya akan kuasa Allah. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha dan perjuangan dari diri kita bekerja sama dengan Allah sendiri, dengan rahmat-Nya. Tuhan memberkati. Tidak sadar.